Terlanjut bab yang selanjutnya ibu-ibu, karenanya sangat berkaitan. Bab penjelasan bahwasanya apabila dikatakan atau ditanya kepada orang yang minta izin tadi, siapa kamu? Maka hendaklah dia menjawab, saya si Anu, dengan menyebutkan tentang dirinya dengan sesuatu nama atau gelar yang diketahui oleh orang yang punya rumah. Dan tidak disukai kalau dia mengatakan saya dan dalam bentuk hal yang lain. An Anas radhiyallahu anhu fi hadits al-mashhur fi al-Isra' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ida bi Jibril ila as-sama'i ad-dunya fastaftah faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad thumma sa'ida ila as-sama'i ath-thaniyati wath-thalithati war-rabi'ati wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama' man hadha fayaqulu Jibril, muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dalam sebuah hadis yang masyhur tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kemudian Jibril mengajakku naik untuk naik ke langit dunia. Kemudian dia meminta supaya pintu langit itu dibuka. Kemudian ada yang bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian dia pun mengajakku naik ke langit yang kedua, ketiga dan keempat dan seluruh langit-langit yang lain. Dan dikatakan di setiap pintu langit tadi, siapa ini? Maka Jibril menjawab, Jibril. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan min al-layali فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر متفق عليه. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, suatu malam aku keluar, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendiri, maka aku pun berjalan di bawah terangnya cahaya bulan. Kemudian Rasulullah tiba-tiba melihatku tapi tidak mengenaliku. Kemudian bertanya, siapa ini? Maka aku menjawab, Abu Dzar. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuh faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani, muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Aku pernah mendatangi Nabi SAW sedangkan beliau saat itu sedang mandi, Fatimah sedang menutupi beliau. Maka beliau bertanya, siapa ini? Maka aku menjawab, saya Ummu Hani. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu al-baba faqala man hadha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha, muttafaqun alaih. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW, maka aku pun mengetuk pintu. Maka Nabi bertanya, siapa itu? Maka aku menjawab, saya. Maka beliau mengatakan, saya, seolah-olah beliau tidak menyukai kalimat itu. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ambil hadis kita ambil faedah dan kesimpulannya secara ringkas saja. Pertama, di hadis nan paling pertama, cerita tentang Nabi Isra Mi'raj. Dari hadis kita diagai informasi, kerana kalau persoalan gaib, bahwasanya langit itu nyoba tingkit-tingkit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Dan di setiap langit itu ada pintunya. Jadi kalau tidak dibuka pintu tu tidak bisa masuk. Ba'a bantuannya kita tidak tahu. Karena itu persoalan gaib. Tapi yang jalannya, tingkit-tingkit, setiap tingkit ada pintu. Nah, Jibril membawa Nabi
Ketika sampai di langit yang pertama dan di setiap langit tadi sampai terakhir, diketok pintu tadi, kemudian malaikat penjaga pintu ni dalam bertanya, "Man hadza? Siapa?" Maka ajar Jibril. Jibril. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga pintu tadi, "Wa man ma'ak? Siapa orang bersama engkau?" Maka Jibril menjawab, "Muhammad." Nah, risiko ibu-ibu, kita caliak, kita ambil pelajaran ketika malaikat Jibril ditanya siatu oleh malaikat penjaga pintu, jawabnya, "Namu, bukan saya." Ibarat awak datang ke rumah orang lah ya, ketok pintu awak rumah awak tak ada gorden segala macam, awak tak kenal. Walaupun awak kenal tapi mungkin suaranya masih asing gitu. Ya. Awak tak buka, dia tanya siatu, "Ambo." Tahsiana ambo awak tak tahu. Itu perkataan yang kurang tepat menurut syariat. Seharusnya kecaan "Ambo syanu." Sabi'an namu. Boleh ngecek nama tapi sabi'an namu. Seperti dalam hadis Ummu Hani tadi. Nah, bahkan Nabi SAW ketika Jabir bin Abdullah datang ke rumah beliau, kemudian mengetuk pintu, kemudian Nabi tanya, "Siapa? Cik Jabir?" "Ana." "Saya." Nabi buka pintu, kemudian Nabi katakan, "Ana." Seolah-olah beliau tidak suka dengan kalimat itu. Karena seharusnya yang dilupakan oleh Jabir menyabian namanya. Jadi itu salah satu adab kita dalam minta izin. Ketika ditanya siatu, sabian nama awak. Atau sabutkan sesuatu yang orang rumah kenal, jangan itu. Ma'rufnya, apakah namu, apakah gala atau sialah yang lebih dikenal oleh tuan rumah, atau sampai orang yang kita ingin bertamu atau masuk ke dalam rumah. Nah, tak banyak pembahasannya dari ibu, tapi mudah-mudahan yang kita kaji yang bab yang 141 bisa menambah khazanah kita tentang masalah bersalam minta izin ketika kita akan bertamu atau masuk ke rumah orang yang bukan rumah awak. InsyaAllah di pertemuan berikutnya ada 2 bab yang akan kita kaji. Yang pertama tentang adab ketika bersin. Walaupun sekilas dulu juga kita telah bahas. Kemudian selanjutnya bab tentang ketika bersobok nanti ya dianjurkan kita bersalaman, menampakkan wajah yang baik, kemudian mencium tangan dan seterusnya. Mudah-mudahan ya ketika selesai itu nanti, maka selesailah pembahasan kita tentang adab bersalam dan kita akan lanjut kepada pembahasan-pembahasan yang baru insya-Allah. Nah, itulah yang bisa kita bahas dan kaji di subuh hari kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk bapa-bapa dan ibu-ibu yang mendengarkan, yang menjadi jamaah di subuh di pagi hari kini. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kerana waktu solat syuruk kita telah masuk, dah bisa kita melakukan solat sunat 2 rakaat solat sunat syuruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.